Halo, salam profit buat kita semua. Saat kita berjumpa lagi di dalam materi kita pada hari ini yang kita belajar tentang cryptocurrency. Ya, jadi hari ini kita belajar. Mungkin banyak orang yang bertanya kepada saya, apa sih cryptocurrency itu? Apakah itu mata uang, ya, ataukah itu saham, ataukah itu sejenis uh, pisang goreng gitu ya? Jadi kita belajar hari ini tentang cryptocurrency seperti itu. Jadi apa sih yang dimaksudkan cryptocurrency? Apakah ini bisa diperjualbelikan atau tidak? Apakah ini bisa menjadikan alat perdagangan yang sah atau tidak? Apakah ini bisa diakui sebagai mata uang yang sah atau tidak? Ya kita akan belajar dari cryptocurrency ini mulai dari sejarah ditemukannya cryptocurrency sampai pada hari ini ya. Pada hari ini cryptocurrency juga termasuk salah satu um, apa namanya materi materi untuk trading yang sangat favorit gitu ya, karena disukai karena fluktuasinya begitu tinggi, begitu cepat, dan juga banyak juga yang eh, ada peningkatan yang luar biasa ya, yang luar biasa sampai satu mata uang sampai 250 juta lebih gitu ya. Jadi cryptocurrency ini cukup favorit pada saat-saat sekarang ini. Kita akan belajar apa itu cryptocurrency ya. Oke, ya seperti ini ada contoh di perdagangan bursa, yaitu ada macam-macam cryptocurrency, ada yang Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ripple, dan Ethereum, dan macam-macam ya. Kita akan belajar apa itu cryptocurrency. Ya, cryptocurrency ini adalah diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu crypto dan graphia. Crypto yang artinya menyembunyikan, yang mungkin kalau klepto di Indonesia artinya mencuri ya, istilahnya ini crypto dalam bahasa Yunani artinya menyembunyikan. Kalau klepto itu mencuri gitu ya. Jadi kriptografi artinya tulisan yang disembunyikan, artinya seperti mata uang virtual yang tidak dapat dilihat mata. Ya, kalau trading saham mungkin kita bisa memegang fisiknya, trading mata uang kita juga bisa pegang fisiknya, tetapi kalau untuk kripto kita tidak bisa pegang fisiknya. Ya, jadi kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, ya, integritas serta autentikasi data. Ya, itu adalah kriptografi. Ya, oke. Ini adalah jenis-jenis cryptocurrency. Dan Anda bisa yang paling favorit, yang paling naik adalah Bitcoin. Yang mungkin sudah pernah mendengar tentang Bitcoin, yaitu adalah salah satu cryptocurrency yang diperdagangkan yang jumlahnya yang naiknya fantastis gitu ya, kurang lebih sekitar hampir 15.000 atau 20.000, sekitar 250 jutaan ya sekarang yang kalau tidak salah. Kemudian ada juga Myriad, yaitu dia juga ada Dogecoin, DAS, Expense, ya, Stellar, Ethereum juga salah satu yang favorit, ya, BitShare, Supernet, Monero, ya, Factom, Dascoin, Litecoin salah satu yang favorit juga, ya, Redcoin dan Bitcoin Dark, Ripple salah satu yang favorit juga, Syscoin, Clam, ya, Coin, Peercoin, Quora, Namecoin, Innercoin, Artcoin, dan lain-lain yang Anda bisa lihat di layar ini. Jadi ini adalah jenis-jenis cryptocurrency yang diperdagangkan di bursa, ya. Diperdagangkan di kalau ini diperdagangkan di bursa ini bukan bursa yang ini ya, bursa saham lokal dan lain. Jadi istilahnya masih diperdagangkan di bursa ini adalah kalau di Indonesia masih diperdagangkan di uh, pialang berjangka, di bursa perdagangan berjangka, tapi masih belum untuk sebagai dalam currency yang legal begitu ya, dalam currency yang istilahnya menjadi salah satu yang jadi masih di sistem perdagangan alternatif ya, di SPA ya.
Jadi tapi di luar negeri juga cryptocurrency ini juga sudah mendapatkan izin sebagai alat perdagangan yang sah, ya. Tetapi di Indonesia belum juga mendapatkan sebagai alat pembayaran sah, tapi dapat diperdagangkan, ya ditradingkan saja, tetapi juga tidak dapat menjadi alat pembayaran yang sah, ya. Bank Indonesia dan juga lembaga keuangan mengetahui untuk itu, tapi mereka juga memperbolehkan untuk memperdagangkan, tapi tidak menjadi alat pembayaran yang sah, ya. Atau sekarang ini kalau ada mungkin kebijakan-kebijakan yang lain, saya masih sudah lama juga tidak mengikuti, tapi istilahnya untuk yang sekarang ini masih belum, ya. Oke, next. Bitcoin ini merupakan cryptocurrency pertama yang diciptakan tahun 2009 oleh seorang pengembang pseudonymum dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Ya, dia menggunakan sistem peer-to-peer yang menghubungkan semua jaringan tanpa adanya perantara, ya, seperti pihak ketiga, seperti bank dan lain-lain. Jadi sistem Bitcoin ini adalah sistemnya peer-to-peer, ya, langsung peer-to-peer, tidak ada yang menghubungkan. Kalau mungkin kita untuk di trading misalnya untuk saham atau mungkin ada perantara seperti bank atau mungkin broker, tapi sistem Bitcoin ini langsung peer to peer, ya. Keunggulan lainnya juga untuk Bitcoin ini adalah untuk cryptocurrency yaitu biaya transfer yang sangat murah dan sangat cepat karena juga mereka sistemnya virtual, jadi tidak ada biaya-biaya yang cukup, misalnya operational cost dan lain-lain. Otomatis biaya yang transfer ini sangat sangat murah, ya. Kemudian transaksi ini bersifat irreversible, ya, artinya sekali transfer dan tidak dapat dibatalkan dan tidak bisa salah transfer atau itu tidak dapat dikembalikan juga. Kemudian transaksi Bitcoin ini bersifat pseudonymous, artinya transparan, tetapi Anda tidak bisa mengetahui siapa pemilik dari Bitcoin ini sebelumnya. Ya. Karena itu Bitcoin ini salah satu yang virtual, dia hanya seperti itu, jadi mereka tidak dapat, oh ini punya siapa, ini punya bank siapa, atau punya pemilik siapa, tidak dapat diketahui. Ya. Dan juga Bitcoin ini tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah manapun, lembaga keuangan atau apapun, tidak ada yang mengkontrol Bitcoin ini. Dan juga selanjutnya jumlah Bitcoin ini cukup terbatas, ya, terbatas. Oleh karena itu cukup menjadi suatu incaran karena jumlahnya itu terbatas, ya. Jadi masing-masing untuk saling merebut seperti itu, ya. Kemudian Bitcoin ini mereka percaya hampir sama dengan emas, tapi berbentuk digital, ya. Sedangkan emas ini berbentuk fisik. Kenapa mereka menyamakan Bitcoin seperti emas? Karena memang mereka menganggap bahwa Bitcoin ini harganya naik terus sama seperti emas, ya, karena mungkin mereka dalam trading ini mereka menganggap bahwa Bitcoin itu itu yang anti inflasi, ya, artinya tidak bisa turun, ya mungkin seperti itu, tapi harus hati-hati. Jadi seperti contohnya emas yang mungkin dulu kita dari harga mungkin antara mungkin beberapa puluh ribu saja atau beberapa ribu, kemudian sekarang bisa menjadi jutaan gitu, ya, 500 ribuan, 600 ribuan segram gitu kan, atau juga sampai ratusan juta untuk per kilonya, ya. Jadi Bitcoin pun sama seperti itu, dari pertama dikeluarkan cuma hanya beberapa dolar, kemudian menjadi sampai puluhan ribu, ya, puluhan ribu dolar, ratusan juta rupiah. Jadi mereka dari trader ini menganggap bahwa Bitcoin ini salah satu yang anti inflasi, artinya tidak bisa turun harganya. Tetapi Anda harus hati-hati bahwa tidak ada yang harganya tidak ada yang anti inflasi, bahwa tidak ada yang semuanya pasti akan naik terus, tidak ada, ya. Jadi Anda harus menganggap bahwa Anda harus juga lebih hati-hati, ya. Anda juga kalau trading juga harus lebih untuk uh, lebih cermat lah, bahwa misalnya tidak ada yang harga yang pasti naik atau mungkin pasti turun, tidak ada, ya. Jadi
Emas pun seperti itu, kadang-kadang bisa naik sampai 500 sampai 1000, kemudian bisa turun lagi 700, kemudian habis bisa naik sampai 1000 lebih, itu sama seperti itu. Jadi Bitcoin ini ya mereka menganggap seperti emas ya karena mungkin anti inflasi, tetapi uh, saran saya bahwa Anda jangan menganggap bahwa ini pasti naik terus ya. Anda harus beli sampai harus semua tabungan Anda dibuat untuk membeli, kemudian rumah, tabungan anak, semua tabungan pensiun, semua Anda pakai untuk membeli Bitcoin, salah. Ya, bahwa Bitcoin ini juga bukan sama seperti itu. Ya. Oke, kemudian Bitcoin ini tidak dikeluarkan melalui bank sentral atau pemerintah, ya, kemudian hanya dikeluarkan oleh perusahaan atau mungkin gabungan dari perusahaan-perusahaan yang mereka mengambil seperti harga gabungannya. Kalau mungkin di saham kita mengenal indeks harga saham gabungan, mereka mengambil harga average dan rata-rata yang mereka keluarkan seperti itu ya. Kemudian mereka didapatkan dari proses menambang atau mining, ya, uh, mining secara virtual bukan seperti tambang emas biasa ya, mining secara virtual. Ya. Kemudian dapat ditransaksikan di seluruh beberapa bagian dunia, ya, seperti Amerika, Eropa, Australia, dan beberapa yang sudah bisa ditransaksikan, tapi juga ada yang belum bisa, ya. Kemudian dapat ditukarkan atau diperjualbelikan, ya, jumlah yang terbatas dan memang tidak bisa hancur karena ini bersifat digital, ya. Oke, blockchain yang diciptakan pada tahun 2009 bersamaan dengan Bitcoin dan teknologi peer-to-peer yang terdesentralisasi. Dengan bantuan blockchain, kita bisa mengirimkan data apapun tanpa perlu bergantung kepada server. Blockchain adalah salah satu solusi teknologi yang dipercaya telah merevolusi cara kerja internet, perbankan, aplikasi yang tanpa server. Cryptocurrency merupakan teknologi blockchain yang pertama yang bisa mengirimkan uang virtual ke user lain tanpa bantuan pihak ketiga. Ya, ini teknologi blockchain. Next. Ini adalah seperti sistem database yang sekarang. Kalau Anda melihat bahwa sistem server akan mengirimkan data ya ke masing-masing gadget dan lain-lain. Ya. Nah, server ini diperlukan untuk mengirimkan semua data akan masuk ke server dulu. Ya. Kemudian server yang mengirim itu data. Tetapi sistem peer-to-peer langsung ya Anda bisa langsung si A dengan si B langsung dengan si C langsung di D, Anda bisa langsung peer-to-peer, jadi istilahnya langsung head-to-head lah seperti itu. Ya. Saya bisa langsung untuk melakukan transaksi tanpa ada bantuan dari pihak ketiga. Seperti ini. Kemudian, alternatif koin selain Bitcoin kemudian diciptakan 2 tahun setelah 2009, tahun 2011, dan tujuan dibuatnya itu adalah yang kedua adalah altcoin namanya, ya, menutupi kelemahan Bitcoin karena keterbatasan jumlah Bitcoin yang hanya 21 juta Bitcoin. Altcoin ini hampir sama seperti Bitcoin, tapi jumlah altcoin yang beredar ini dapat bertambah tanpa ada yang bisa mengendalikan. Contoh altcoin adalah seperti Ethereum dengan kode di perdagangan adalah ETH, Ripple di kode di perdagangan adalah XRP, Litecoin LTZ, Bitcoin Cash yang di kodenya adalah BCH, ya, BitShare yaitu BTS bukan artis Korea ya, BTS nilai kodenya adalah BTS artis Korea berbeda ya. Kemudian juga ada lebih dari 1000 altcoin yang berdasarkan di CoinMarketCap yang Anda bisa lihat di website ini dan akan muncul setiap harinya. Jadi Anda harus hati-hati dalam membeli, hati-hati juga dalam bertransaksi, hati-hati karena mungkin belum tentu semua yang dikeluarkan ini adalah Bitcoin yang istilahnya yang yang bernilai atau mungkin
mungkin yang benar-benar ada gitu ya. Jadi mereka juga perusahaan ini karena memang tidak ada perusahaan yang tidak ada lembaga pemerintahan yang mengatur atau mungkin ada. Jadi seperti ini masih bebas. Jadi orang bisa dari perusahaan itu bisa mengeluarkan transaksi. Oh, Bitcoin A, Bitcoin B, Bitcoin C, tapi belum tentu juga bahwa Bitcoin itu ada, begitu kan? Bitcoin itu ada dan juga cryptocurrency itu tercatat. Karena apa? Karena memang tidak ada lembaga atau mungkin pemerintahan yang menaungi. Ya, itu hanya langsung peer to peer. Jadi Anda bisa langsung mereka mengeluarkan, Anda mungkin belum tentu bisa ngecek, Anda pada waktu Anda mau menjual atau melikuidasi tidak ada yang beli. Nah, memang jadi harus hati-hati seperti ini. Lain cerita Anda kalau bertransaksi dengan misalnya dengan contoh saham misalnya ya. Saham mengeluarkan perusahaan misalnya contoh Bank BCA mengeluarkan saham BCA, Anda tahu fisiknya ada, ya perusahaannya Anda bisa mereview perusahaannya, Anda bisa membaca dari mungkin laporan keuangannya dan lain-lain, Anda bisa memprediksikan bank ini nanti akan bagus atau tidak. Tapi di Bitcoin ini belum tentu Anda bisa melakukan seperti itu, ya. Atau mungkin ada rumor-rumor lagi untuk mereview mengeluarkan Bitcoin yang mungkin cryptocurrency yang lagi misalnya ABC misalnya ya. Kemudian uangnya akan naik seperti Anda rame-rame beli, ternyata cryptocurrency itu cryptocurrency yang kosong gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati. Ya, jadi belum tentu cryptocurrency ini adalah satu cryptocurrency yang legal semuanya atau mungkin yang ada isinya, tapi juga banyak yang cryptocurrency yang tidak ada isinya atau mungkin yang hanya kosongan begitu ya. Jadi Anda harus hati-hati ya. Ya, ada lebih dari 1000 lebih ya cryptocurrency. Ya, contohnya seperti ini Bitcoin, ya, ada juga Yuria, Dogecoin, ya, Ether, Ethereum cukup terkenal, BitShare cukup oke, Dascoin, Litecoin, ya, terus juga ya macam-macam seperti ini Anda bisa lihat ya, dengan kode-kodenya di situ. Kemudian next, sisi gelap dari Bitcoin mereka bisa rawan dalam pencucian uang karena mungkin tidak ada badan keuangan atau mungkin lembaga pemerintahan yang mengatur, jadi mereka bisa gampang mencuci uang di sini. Ya. Kemudian mudah dicuri dengan cara mining atau mungkin bisa dihack, atau mungkin ini tersimpan di dalam virtual. Jadi kalau mungkin firewall Anda tidak bagus, Anda punya sistem keamanannya tidak bagus, Anda punya atau virtual ini gampang dicuri orang, ya. Tidak stabilan harga, dan yang keempat mungkin mudah lenyap, ya. Mudah lenyap ini mungkin tiba-tiba Anda mungkin seperti yang saya katakan bahwa misalnya membeli cryptocurrency ABC misalnya, kemudian tiba-tiba ABC ini tidak ada lagi di pasar, Anda tidak bisa komplain kepada siapa-siapa. Anda tidak bisa komplain sama siapa-siapa, dan juga harus melakukan seperti tidak tahu harus naik ke siapa. Ya. Saya juga ada pengalaman tidak mengenakan seperti itu. Dulu saya juga kenal dengan beberapa teman saya dari Malaysia. Wah, ini ada cryptocurrency yang baru launching, kemudian akan seperti ini, akan jangka panjang. Sampai kita pernah pergi melihat untuk blockchain-nya mereka punya servernya mereka. Tapi, blockchain ini keren juga ya. Kita rame-rame, saya dan teman-teman membeli hampir puluhan, hampir ratusan ribu dolar. Kemudian tiba-tiba tidak ada misalnya di dalam suatu bursa, kita tunggu-tunggu, kita tidak bisa masuk ke bursa, tidak bisa diperdagangkan, kurang lebih sudah hampir 3 tahun tidak salah ya, kita 2 tahun lebih tidak bisa diperdagangkan, dan ya nggak bisa komplain ke siapa-siapa karena memang nggak bisa apa-apa, gitu kan? Tidak ada lembaga yang mengatur, tidak ada pemerintahan yang mengatur. Kalau tidak ya sudah risiko masing-masing. Ya istilahnya orang berkata kalau kita kerugian di situ kita tidak bisa komplain, ya namanya dari palu gitu ya.
sendiri gitu ya. Kemudian next, regulasi pemerintah Indonesia terhadap cryptocurrency. Apa sih regulasi pemerintah? Semua transaksi pembayaran dilakukan dengan rupiah, tidak boleh mata uang lain, ya, tidak boleh US dollar ataupun mata uang yang lain, harus dilakukan dengan rupiah, dan Bitcoin tidak diperbolehkan untuk bertransaksi untuk membeli sesuatu di dalam satu, misalnya untuk membeli mobil dan lain-lain ya. Tetapi di beberapa misalnya untuk di negara lain bisa, tapi di Indonesia tidak boleh. Kalau mungkin ada yang mungkin, oh saya bisa terima Bitcoin atau itu mungkin antara orang misalnya daripada person to person aja ya. Jadi saya tidak dilindungi oleh pemerintah. Jika Anda mungkin, oh saya mau ada juga teman saya, oh mau bayar asuransi misalnya, dia bisa dapat menerima untuk pembayaran dari Anda untuk membayar asuransi, dia mengeluarkan mata uangnya sendiri, rupiahnya dia untuk membayar asuransi, tapi cryptocurrency yang dia pegang itu untuk tabungannya dia. Tetapi pemerintah belum menyetujui bahwa cryptocurrency ini bisa diperbolehkan untuk bertransaksi membeli sesuatu. Ya. Kripto ini dan segala bentuk mata uang virtualnya tidak diregulasi di bawah BI, Bank Indonesia, dan tidak didefinisikan sebagai mata uang, tetapi sebagai komoditas digital. Ya, di Indonesia masih regulasinya seperti itu. Ya, tidak didefinisikan sebagai mata uang, tetapi sebagai komoditas digital. Ya. Bank Indonesia memperbolehkan person memiliki dan menggunakan Bitcoin, tetapi risiko ditanggung oleh masing-masing individu masing-masing. Jadi pemerintah jika Anda mengalami kerugian atau Anda mungkin mengalami kehilangan, tidak dapat melapor atau mungkin melapor di pemerintah atau mungkin komunitas, tidak ya. Jadi itu di luar untuk wewenang atau di luar kuasa yang tidak dilindungi oleh pemerintah, dan risiko itu akan kembali kepada masing-masing trader ya. Oke, next. Kemudian status Bitcoin di negara lainnya, di Amerika Serikat contohnya, FinCEN yaitu Financial Crime Enforcement Network menerbitkan panduan terkait masalah Bitcoin atau cryptocurrency yang bisa digunakan untuk membayar barang dan jasa dan dianggap legal di Amerika Serikat. Mungkin kalau Anda sekarang ini ada dari yang Bitcoin ini yang sangat luar biasa, yaitu Elon Musk ya. Elon Musk ini dia salah satu dari Space, dan dia punya perusahaan Space Corp ya. Jadi istilahnya perusahaan dia ini mempergunakan Bitcoin sebagai pertamanya untuk bisa diperdagangkan di bursa yang dia punya, dan juga diperdagangkan sebagai bisa membeli beberapa barang-barang. Yang pertama dia bilang bisa juga hampir, kalau tidak salah pernah rumornya bisa membeli Tesla menggunakan Bitcoin, tapi setelah itu dicabut lagi bahwa Tesla tidak dapat digunakan untuk menggunakan Bitcoin ya. Jadi hati-hati, karena ini kebijakan seperti itu hanya dikeluarkan oleh masing-masing partner, dan negara tidak dapat misalnya mengambil suatu hukuman atau mungkin apa yang seperti itu ya. Kemudian next, Jepang, pemerintah Jepang mengkategorikan cryptocurrency atau Bitcoin sebagai mata uang sah, dan sudah banyak merchant yang menerima pembayaran di dalam menggunakan Bitcoin. Ya. Kemudian Australia yaitu Australian Taxation Office yang mengkategorikan cryptocurrency atau Bitcoin sebagai proses barter dan memperbolehkan siapapun untuk berdagang, menambang, dan menjual belikan Bitcoin di Australia. Ya. Kemudian di Swedia, regulator financial Swedia juga melihat Bitcoin sebagai suatu pembayaran mata uang, dan perdagangan cryptocurrency atau Bitcoin di Swedia dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, ya, belum tentu untuk membayar pajak. Oke, next.
Anda Bitcoin bisa lihat dalam grafik ini pergerakan Bitcoin ya luar biasa dari 2013 pernah menyentuh angka di bawah hampir hanya beberapa ratus dolar dan di tahun 2017 pernah menyentuh angka hampir 19.800 dolar per satu Bitcoin, jadi kurang lebih sekitar 250 juta lebih ya. Itu pergerakan Bitcoin yang luar biasa, naiknya sampai beberapa puluh kali lipat ya. Itu merupakan suatu mata uang yang di incar karena mungkin sebagai trader-trader awalnya, tuh ini uangnya sudah berlipat berpuluh-puluh gitu kan, hati-hati seperti itu. Oke, next. Kemudian pergerakan Ethereum juga salah satu pergerakan cryptocurrency yang seperti ini. Yang pertama mereka langsung di harga cuma 140 dolar kalau tidak salah. Kemudian pernah menyentuh angka tertinggi di angka 1.500 dolar ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 kali lipat atau mungkin 12 kali lipat ya. Namun sekarang harganya di angka 7.700 kurang lebih di angka seperti itu. Oke. Kemudian pergerakan Litecoin ya, mereka perdagangkan di angka 50-40 dolar, pernah menyentuh angka hampir 300 dolar dan sekarang kurang lebih sekitar angka 120 dolar. Jadi tidak ada yang belum tentu. Cuma membayangkan kalau Anda kalau Anda mungkin beli di posisi seperti ini, oke juga gitu ya. Tapi kalau bayangkan kalau Anda membeli di posisi seperti ini ya, menganggap bahwa wah, cryptocurrency ini pasti naik terus ya. Anda mau beli posisi 300 dolar, harga kembali turun kepada 130 dolar dan mungkin investasi Anda sudah habis ya. Jadi seperti itu. Oke, next. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan Bitcoin atau mungkin cryptocurrency? Sama seperti yang pertama, kita bisa melakukan jual beli dengan person to person atau peer to peer ya, secara online. Saya jual di bursa, Anda beli, saya bisa mentransferkannya ya dengan cara memindahkan cryptocurrency saya kepada punya crypto di akunnya Anda seperti itu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan mining atau mungkin nambang gitu ya, nambang secara virtual gitu. Saya bisa memiliki Bitcoin dengan cara penambangan atau mining. Tetapi untuk cara penambangan ini kita memerlukan komputer yang sangat canggih ya. Nah, mungkin mereka juga harus berupa dengan PCI stick dan juga dengan harga yang cukup mahal. Kalau mungkin Anda tidak mau repot, Anda juga bisa melakukan mining dengan cara menyewa atau kontrak dengan perusahaan mining yang terpercaya. Ya. Mining ini bukan perusahaan mining batu bara atau mungkin mining apa, tapi perusahaan mining yang melakukan mining dengan cryptocurrency. Seperti itu ya. Kemudian melakukan faucet itu merupakan sebuah situs yang memberikan Bitcoin secara gratis kepada penggunanya yang memenuhi syarat ya. Jadi tertentu. Tapi otomatis yang Bitcoin yang kita dapatkan otomatis tidak sangat sedikit ya. Mungkin 0,00001 gitu seperti itu ya. Jadi kalau mereka bisa memberikan Bitcoin, kalau mungkin kita ada syarat-syaratnya, mungkin membeli produknya atau mungkin secara promosi dan lain-lain. Ya. Kemudian kita trading ya ke Bitcoin, kemudian kita menciptakan peluang untuk kita pergerakan untuk mencari profit. Jadi sama seperti forex, kita beli waktu rendah dan kita jual. Ini juga sudah dilakukan di Indonesia ya, seperti di tilang-tilang berjangka mereka bisa melakukan trading Bitcoin yang Anda bisa lihat dengan menggunakan platform Meta Manager. Anda bisa lihat ini nomor 5 sorry ya. Kemudian arbitrase
strategi yang digunakan untuk mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan perbedaan harga Bitcoin setiap exchanger yang berbeda, ya. Atau mungkin mereka kalau mungkin bahasa ini seperti trading balance, gitu. Jadi Anda mungkin, oh di exchange ini harganya Rp100 misalnya, exchange ini 120, cepat-cepat mereka harus perbedaan yang harga untuk beli jual itu mereka gunakan. Jadi mereka trader ini mencari di salah satu exchanger yang lain dan menjual di exchanger yang lain. Dengan selisih itu merupakan keuntungan buat mereka. Kemudian dengan cara investasi nomor 6 ya. Ya, kita dengan cara menyimpannya dalam jangka waktu tertentu, tapi dengan harapan bahwa harganya akan naik. Ya, tetapi belum saya menggarisbawahi belum tentu semua cryptocurrency harganya pasti akan naik. Ya, belum tentu juga bahwa semua cryptocurrency bahwa harganya pasti akan stabil ya. Bisa jadi cryptocurrency itu tiba-tiba hilang dari pasaran, bisa juga terjadi seperti itu. Dan tidak ada lembaga atau pemerintahan yang menjamin cryptocurrency di dalam negara mereka. Ya, jikalau mungkin Anda sudah menginvestasikan atau tabungan Anda dan lain-lain, kalau mungkin suatu ketika mata uang itu hilang, atau mungkin cryptocurrency itu hilang, ya sudah Anda tidak bisa komplain ke siapa-siapa. Ya, itu adalah derita lu masing-masing ya. Kemudian next, apa sih perbedaan forex dan cryptocurrency? Ya, banyak pedagang yaitu foresternya mengalami sedikit kebingungan ketika mereka pertama kali mencoba trading di pasar, ya, karena istilah tradingnya juga berbeda. Kalau mungkin dari forex kita long dan short, yaitu buy dan sell gitu kan. Long itu kita sama dengan dengan buy dan short sama dengan sell, ya. Kemudian dalam perhitungan Bitcoin ini juga berbeda, ya. Jadi sama juga seperti untuk mendapatkan, tapi mereka beli dan mereka langsung jual, istilahnya langsung menggunakan peer to peer, jadi tidak ada selisih untuk beli dan jualnya mereka bisa pakai, dan mereka tidak sama seperti forex ya. Kemudian mereka lebih banyak untuk perdagangan Bitcoin itu jauh lebih, mereka lebih mirip Bitcoin ini atau cryptocurrency lebih mirip dengan jual beli barang online ya. Buy berarti benar-benar membeli barang berupa Bitcoin ya, dan sell juga berarti benar-benar menjual barang, sehingga profitnya itu lebih simpel, yaitu harga jual dikurangi harga beli ya, dalam tidak ada istilah margin call atau mungkin leverage swap dan lain-lain, yang hanya ada yaitu ya langsung untung atau rugi begitu ya. Dan juga volatilitasnya cryptocurrency memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan forex ya. Oke. Next. Kemudian analisa teknikal dan fundamental cryptocurrency juga berbeda dengan forex, karena mungkin kalau forex itu sangat banyak untuk analisa. Anda bisa menganalisa daripada ekonomi, politik satu negara, atau mungkin dari sosial dan lain-lain, atau mungkin seperti yang kita bahas di video sebelumnya, mungkin GDP, housing start, penjualan rumah, tingkat pengangguran, tetapi di cryptocurrency Anda tidak mempunyai suatu hal yang Anda bisa memprediksikan sama seperti di forex atau mungkin di saham-saham lainnya. Ya. Cryptocurrency ini hanya Anda, kalau menurut saya itu hanya mengandalkan dengan sistem untuk luck atau mungkin keberuntungan ya. Saya mau beli dan jual seperti itu. Wah, ini saya mau seperti itu. Hanya sedikit sekali untuk kita bahan untuk kita melakukan untuk analisa. Ya, ya secara umum ini teknik analisa teknik cryptocurrency sama seperti forex. Yang mereka sudah juga banyak seperti ada juga teknikal yang sudah tercatat di dalam Meta Manager. Anda juga bisa menggunakan seperti support resistance dan lain-lain, analisa teknikal ya, bukan analisa fundamental. Teknikal ini Anda bisa pakai. Jadi Anda bisa menganalisa dengan cara mungkin mengambil harga seperti yang grafik yang tadi saya tunjukin
Ya mungkin, oh ini harganya akan seperti ini, kira-kira prediksi ke depannya akan seperti apa, kira-kira hari seperti ini. Dan mungkin harganya bisa naik turun hanya dalam sistem teknikal. Nah, dalam sistem teknikal, Anda bisa memprediksikan dan fasilitas itu terdapat di sistem Meta Manager juga. Ya. Kemudian fundamental ini mereka seperti saya tadi katakan bahwa hanya terbatas dalam sistem cryptocurrency. Ya, jikalau mungkin mereka tidak membahas tentang cryptocurrency, maka tidak ada yang mempengaruhi seperti itu. Jadi mungkin politik akan mempengaruhi seperti itu. Mungkin dari sistem GDP atau mungkin housing start tidak mempengaruhi. Tingkat pengangguran tidak ada, ya, tetapi yang mempengaruhi adalah berita tentang itu cryptocurrency itu sendiri, ya. Dan itu juga Anda juga harus memperhatikan bahwa berita itu benar-benar murni berita atau kebanyakan mereka hoax ya. Atau mungkin di dalam sistem perdagangan kita katakan dengan mereka goreng-goreng ya. Jadi mengeluarkan berita palsu untuk bisa mendongkrak harganya itu naik. Dan mereka setelah mereka dari seorang brokernya mengambil keuntungan, kemudian mereka memperjualbelikan itu langsung melepas punya mereka dan harga itu langsung turun seperti itu. Jadi Anda harus memperhatikan bahwa berita itu murni berita atau berita-berita palsu ya. Website yang mungkin yang Anda bisa cukup dipercaya yaitu website itu yaitu Coindesk, Cointelegraph, Forbes dan mungkin yang website-website seperti News, BTC dan lain-lain ya. Oke. Oke, jadi kita sudah belajar tentang cryptocurrency. Jadi mungkin hari ini kita sedikit mengerti tentang cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Apakah dia suatu mata uang yang bisa diperdagangkan atau tidak, legal atau tidak, ya? Atau karena mungkin dapat dipercaya atau tidak, harus mulai hati-hati. Jadi cryptocurrency seperti yang tadi kita sudah belajar bahwa itulah di Indonesia diperbolehkan diperdagangkan sebagai komoditas digital, tetapi tidak diakui sebagai pembayaran yang sah di Indonesia. Ya, jadi kalau juga tidak di bawah lembaga keuangan atau mungkin Bank Indonesia, jikalau mungkin Anda trading boleh diperbolehkan untuk Anda mentradingkan, tetapi jikalau ada sesuatu yang mungkin Anda mengalami kerugian apa atau mungkin mengalami penipuan atau apa, Anda tidak boleh melaporkan atau mungkin mengadukan kepada pemerintah atau lain-lain ya. Semua itu dikatakan bahwa itu derita lo ya. Jadi begitu kita sudah belajar tentang cryptocurrency. Oke, dan di video kali ini jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe untuk video-video kita berikutnya. Anda bisa belajar tentang trading-trading yang lainnya. Masih banyak video-video kita akan upload ya. Dan seperti saya katakan bahwa video-video ini kita berikan gratis. Jangan sampai Anda menganggap bahwa ini gratis dan Anda bisa belajar dengan tidak sungguh-sungguh karena materi-materi ini dulunya kita ada untuk biayanya cukup mahal ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.